Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas Analisis Visual Data B. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Laura Ifarazita, NIM 2211523020, dan rekan saya Rania Sofia Malika dengan NIM 2211523014. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisa atau menganalisis sebuah data visualisasi dari situs website yang bernama Databox. Nah, dari situs tersebut kami mengambil sebuah topik mengenai proporsi sekolah di Indonesia dengan akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2019 sampai 2022. Eh, Dari data visualisasi grafik ini, kita bisa mengetahui proporsi sekolah di Indonesia dengan akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, dari data visualisasi tersebut, kita bisa mengetahui berbagai banyak informasi. Em, yang terutama dan di video kali ini kami akan menjelaskan apa saja informasi yang bisa kita dapatkan dari data visualisasi ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui penurunan dari penggunaan akses komputer dari setiap jenjang. Yang pertama, itu terdapat penurunan pada jenjang SD dari tahun 2019 sampai 2022. Di sini mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 31,78% dari tahun 2019 ke tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 30% sekolah SD kehilangan akses komputer selama periode tersebut, yaitu dari periode 2019 sampai 2022. Nah, selanjutnya itu ada penurunan akses komputer pada jenjang SMP dari tahun 2019 sampai 2022. Di sini mengalami penurunan sebesar 24,16% dari tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya itu pada jenjang SMA itu pada awalnya mengalami penurunan sebesar 31,36% dari tahun 2019 sampai 2021, tetapi pada tahun 2022 terjadi sedikit kenaikan sebesar 2,89% dibandingkan pada tahun 2021. Nah, selanjutnya itu pada jenjang SMK dari tahun 2019 sampai 2022, pada awalnya itu mengalami kenaikan sebesar 9,3% dari tahun 19 sampai tahun 2021 dan kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu 36,45% dibandingkan dengan tahun 2021. Hmm, Nah, selanjutnya kita juga dapat mengetahui perbandingan penurunan akses komputer pada jenjang pendidikan. Pertama, pada jenjang SD mengalami penurunan akses komputer sebesar 31,78% dibandingkan dengan jenjang lainnya. Terus selanjutnya itu mengalami penurunan drastis akses komputer pada jenjang SMK dari tahun 2021 sampai 2022 itu mengalami penurunan akses komputer tercepat yaitu sebesar 36,45% dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu dari 2021 sampai 2022. Selanjutnya informasi yang bisa kita dapatkan dari data visualisasi ini yaitu kita bisa melihat jenjang mana yang paling tinggi mengakses komputer dan jenjang yang paling sedikit menggunakan akses komputer.
Yang per yang paling tertinggi itu pada jenjang SMK itu sebesar 41,5% pada tahun 2022 dan yang paling, sedikit itu jenjang SD sebesar 5,31% pada tahun 2022. Nah, mungkin sekian, eee, informasi yang, didapatkan dari data visualisasi ini. Mungkin untuk penjabaran selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya yaitu Rania Sofi Malika. Kepada Rania dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Laura. Jadi, bisa dilihat di sini data pada tahun 2019 dan data pada tahun 2021 itu eh, akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan tingkat SMA itu mengalami penurunan yang cukup ekstrim, di mana dari 67,85% itu menjadi 36,49%. Ini juga berlaku pada jenjang pendidikan tingkat SD, di mana dari 37,09% itu menjadi hanya 8,48%. Ini kemungkinan dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga banyak keluarga yang tidak dapat mengakses komputer. Nah, di sini bisa menjadi concern atau perhatian untuk kita karena pada zaman saat ini itu teknologi semakin berkembang, namun akses komputernya itu sedikit. Lalu saya lanjutkan lagi, pada tingkat SMP itu juga mengalami penurunan, walaupun tidak drastis, itu dari 51,26% menjadi 46,48%. Nah, di sini uniknya pada tingkat SMK itu mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari di mana dari 2019 itu dari 68,87% menjadi 77,9%. Walaupun pada tahun 2020 akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan tingkat SMK itu mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 68,87% ke 68,2%, yang mana ini menurun hanya sekitar 0,67%. Nah, sayangnya di sini walaupun SMK pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis, tahun 2022 itu mengalami penurunan, yang mana ini cukup signifikan, yaitu dari 77,9% menjadi 41,45%. Begitu pula pada jenjang pendidikan tingkat SMP dan SD dalam mengakses komputernya dari 2021 ke 2022. Nah, di sini bisa kita lihat akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan tingkat SMA itu mengalami sedikit kenaikan. Walaupun tidak sama dengan jenjang pendidikan tingkat yang lainnya yaitu mengalami penurunan, jenjang pendidikan tingkat SMA ini mengalami kenaikan, yaitu dari 36,49% menjadi 39,38%. Di sini bisa kita simpulkan pada tahun 2019 itu uh, akses komputer berdasarkan jenjang pendidikan tingkat SMK itu berada pada peringkat pertama, dilanjutkan dengan jenjang pendidikan tingkat SMA yaitu berada peringkat kedua, pada peringkat ketiga ada jenjang pendidikan tingkat SMP, dan pada peringkat terakhir itu ada jenjang pendidikan tingkat SD. Dilanjutkan pada tahun 2020 itu masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana jenjang pendidikan tingkat SMK itu berada pada peringkat pertama, dilanjutkan dengan jenjang pendidikan tingkat SMA, lalu peringkat ketiga itu jenjang pendidikan tingkat SMP, dan yang terakhir masih sama seperti sebelumnya, yaitu jenjang pendidikan tingkat SD. Namun, pada tahun 2021, itu mengalami sedikit perubahan peringkat, di mana peringkat pertama masih diduduki oleh jenjang pendidikan tingkat SMK untuk mengakses komputernya. Lalu pada peringkat kedua itu uh, berdasar peringkat kedua itu ya adalah jenjang pendidikan tingkat SMP, di mana jenjang pendidikan tingkat SMA itu uh, menjadi peringkat ketiga.
Dan peringkat terakhir masih sama seperti sebelumnya, berada pada jenjang pendidikan tingkat SD. Nah, pada 2021 mengalami perubahan lagi. Perubahan ini sama seperti tahun 2020 dan 2019 sebelumnya, yaitu peringkat pertama diduduki oleh jenjang pendidikan tingkat SMK, peringkat kedua yaitu jenjang pendidikan tingkat SMA, dilanjutkan dengan peringkat ketiga yaitu jenjang pendidikan tingkat SMP, dan yang terakhir atau peringkat terakhir itu ada pada jenjang pendidikan tingkat SD. Nah, mungkin, sekian dari saya dan Laura, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.